dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil observasi kami tentang klasifikasi hewan dan tumbuhan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem. Dengan dosen pembimbing kami adalah Ibu Faiza M. Nur MPD. Dengan saya Nisaul Kamila, Saya Tasya Ifara, saya Uswatun Hasanah, dan saya Zahrulaina. Materi pertama adalah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau dapat disebut dengan istilah keanekaragaman sumber daya alam yang meliputi tentang frekuensi ataupun banyaknya jumlah ekosistem, spesies, dan jumlah gen di suatu tempat. keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan, mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati, baik dalam flora maupun faunanya. Tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terjadi dengan tingkatan organisme yang rendah hingga organisme yang tinggi. Tingkatan tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat gen. Keanekaragaman tingkatan ini disebabkan karena adanya suatu variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Keanekaragaman hayati tingkat gen bisa kita sebut sebagai varietas. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan adalah mangga. Nama latin dari mangga adalah Mangifera indica, seperti mangga gadung, arumanis, dan lain sebagainya. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan adalah kucing. Nama latin dari kucing adalah Felis catus, yang seperti kucing Angora, kucing Persia, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies dapat adalah alang-alang. Nama latin dari alang-alang adalah Impreta cylindrica. 3. Tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, intensitas cahaya matahari, curah hujan, dan lamanya sinaran matahari. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah ekosistem pantai. Ekosistem pantai yang didominasi oleh formasi Pescaprae atau Barringtonia yang berbentuk perdu atau pohon, yang di dalamnya terdapat serangga, pohon, burung pantai, air laut, dan lain sebagainya. Materi yang kedua adalah klasifikasi hewan dan tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan adalah merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki daun, batang, akar yang bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Dalam ilmu biologi, tumbuhan termasuk organisme yang disebut sebagai regnum prameang, yaitu organisme multiseluler yang memiliki banyak sel. Tumbuhan memiliki fungsi yaitu menjadi bahan makanan manusia dari batang hingga buahnya. Dan tumbuhan juga bisa menghasilkan oksigen yang dibutuhkan hewan dan manusia untuk hidup. Contoh akar pada tumbuhan itu adalah akar serabut. Contohnya adalah seperti pohon jagung ini. Pohon jagung ini merupakan salah satu akar daripada akar serabut. Dan pembagian akar yang kedua yaitu akar tunggang. Contohnya seperti putri malu. Ini adalah salah satu contoh daripada akar tunggang. Pembagian akar yang ketiga yaitu akar gantung. Contohnya seperti pohon beringin. Pohon beringin adalah salah satu daripada contoh akar gantung. Jenis akar yang ketiga pada tumbuhan adalah akar pelekat. Contohnya yaitu seperti daun sirih. Daun sirih ini adalah merupakan salah satu daripada contoh akar pelekat. Yang keempat adalah akar tunjang. Contohnya seperti pohon makau, itu adalah salah satu daripada contoh akar tunjang. Dan yang kelima yaitu akar napas. Akar napas contohnya seperti pohon mangrove, yaitu terletak di daerah pesisir, itu adalah salah satu daripada contoh daripada akar napas. Dan yang terakhir adalah akar semu.
Akar sebuah merupakan salah satu daripada bagian tanaman, tapi secara otonomis dia tidak dianggap sebagai akar walaupun dia berperan sebagai akar. Hewan bagian daripada makhluk hidup yang sebagian siklusnya berada di darat, air, dan udara, baik dipelihara maupun di habitatnya. Dan hewan-hewan yang di bumi dibedakan berdasarkan golongan seperti tempat hidup, jenis makanan, dan cara berkembang biak dan sebagainya. Berdasarkan jenis makanan, hewan tergolong dari 3 tempat. Contohnya seperti karnivora, yaitu hewan yang memakan daging. Contohnya adalah kucing. Dan pembagian yang kedua adalah omnivora, yaitu hewan yang memakan segalanya. Contohnya seperti manusia. Pembagian yang ketiga yaitu herbivora, yaitu hewan yang memakan tumbuhan. Contohnya adalah seperti sapi. Sapi merupakan salah satu hewan yang memakan tumbuhan. Pada umumnya, hewan itu berkembang biak dengan cara aseksual ataupun vegetatif dan seksual yaitu generatif. Dan contoh berkembang biak dengan cara aseksual yaitu vivipar, yaitu kucing yang melahirkan. Contoh yang kedua, cara berkembang biak dengan cara seksual yaitu ovipar. Contohnya seperti bebek yang bertelur. Pembagian yang ketiga, cara hewan berkembang biak dengan cara seksual adalah ovovivipar, yaitu melahirkan dan bertelur. Contohnya seperti platypus. Cara hewan berkembang biak dengan cara vegetatif, ciri-cirinya adalah tunas, yang kedua adalah fragmentasi, yang ketiga yaitu membelah diri. Berkembang biak dengan cara fragmentasi itu terdapat pada hewan yang tingkat rendah, yang tidak memiliki struktur yang tidak sempurna, ataupun yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah cacing dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi ketiga, yaitu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang penyusun variabelnya terbentuk dari makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang penyusun variabelnya terbentuk dari benda mati atau tidak hidup. Contohnya seperti batu, pasir, udara, dan juga sinar matahari. Dalam ekosistem terdapat beberapa jenis. Yang pertama, ekosistem daratan. Ekosistem daratan adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Contohnya seperti padang rumput dan gurun pasir. Jenis ekosistem yang kedua yaitu ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berada di perairan. Dalam ekosistem perairan terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Saya sedang berada di salah satu desa yaitu Desa Payameneng, tepatnya di belakang Galon Payameneng. Di sini ada satu rawa yaitu merupakan contoh dari ekosistem air tawar. Sekarang saya sedang berada di salah satu pantai di Kecamatan Jangka. Ini merupakan contoh dari ekosistem perairan air laut, yaitu pasir pantai. Jenis ekosistem yang ketiga yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya adalah sawah. Sawah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun sawah yang saya kunjungi kebetulan sudah musim panen. Sekian laporan hasil observasi kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.